Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbadila Satria Putra dari BPTD 25 Provinsi Papua dan Papua Barat, gelombang 7 angkatan 60 kelompok 2 CPNS Kementerian Perhubungan akan mempresentasikan tentang analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN. Pertama, mari kita bahas apa itu manajemen ASN. Pertama, profesional. 2, memiliki nilai dasar. 3, etika profesi. 4, bebas dari intervensi politik. 5, bersih dari praktek KKN. Dan kemudian pengertian Smart ASN. Smart ASN memiliki tujuan untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, menguasai IT atau digital dan daya networking yang tinggi. Selanjutnya, identifikasi isu. Isu yang pertama yaitu kedisiplinan pegawai terhadap jam kerja. Untuk kondisi saat ini, ketepatan waktu jam kerja kantor merupakan kesepakatan yang telah disetujui oleh setiap pekerja, maka adanya jam masuk, istirahat, dan pulang kerja harus ditaati dengan baik dan benar. Tetapi yang sering terjadi adalah keterlambatan jam masuk kerja. Dari dampak isu tersebut, kemudian muncul suatu masalah baru, yaitu menurunnya kinerja pegawai, tidak adanya produktivitas dalam bekerja dan pekerjaan menjadi terhambat. Ketiga, akan menjadi budaya buruk yang berkelanjutan jika tidak ada sanksi. Keempat, adanya oknum baru yang akan mencontoh. Dan selanjutnya, pihak yang terdampak yaitu masyarakat, pekerja, dan instansi. Kemudian isu yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi keahlian sesuai jabatan. Untuk kondisi saat ini, sering terjadinya mutasi pekerja, tetapi tidak adanya pengganti pekerja yang telah dimutasi tersebut. Berdasarkan PM 110 tahun 2016 yang dapat melakukan pemeriksaan kapal adalah yang memiliki kualifikasi Marine Inspector. Dan kemudian dampak dari isu tersebut yaitu kekurangan SDM di setiap pelabuhan yang memenuhi kualifikasi. Kedua, pekerja menjadi tidak efektif dan efisien karena di pelabuhan tertentu belum adanya Marine Inspector. Ketiga, pengorbanan waktu dan biaya karena Marine Inspector harus mendatangi setiap kapal yang bersandar karena jarak antar pelabuhan yang relatif jauh. Kemudian, pihak yang terdampak dari isu ini adalah BPTD, operator kapal, masyarakat, dan pegawai. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial yang kurang update untuk informasi kedatangan dan pemberangkatan kapal. Untuk kondisi saat ini, masyarakat sangat terbantu dengan adanya penyeberangan sebagai penghubung antar pulau. Namun, masih banyaknya pengguna jasa yang masih bingung terhadap kedatangan dan pemberangkatan kapal karena belum optimalnya pemanfaatan informasi menggunakan media sosial. Dan dampak yang diakibatkan oleh isu ini adalah pertama, kurangnya informasi untuk masyarakat atau pengguna jasa. Kedua, pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. Ketiga, masyarakat atau pengguna jasa harus datang ke pelabuhan untuk memperoleh informasi yang akurat. Dan pihak yang terdampak yaitu masyarakat atau pengguna jasa, perusahaan pelayaran, dan petugas. Selanjutnya, keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Isu pertama, kurangnya kesadaran terhadap kedisiplinan waktu berkaitan dengan manajemen ASN. Kurangnya kedisiplinan waktu mengakibatkan citra dari ASN itu sendiri akan buruk karena tidak mentaati peraturan kantor yang berujung kebiasaan buruk serta membuat pekerjaan menjadi terhambat. Isu yang kedua, kurangnya SDM yang telah memiliki kualifikasi sesuai aturan yang berlaku berkaitan dengan manajemen ASN.
yang mengakibatkan kurang efektifnya peran SDM di BPTD 25 serta tidak efektifnya pelayanan yang diberikan dalam bidang transportasi. Isu yang ketiga, kurang optimalnya informasi mengenai kedatangan dan pemberangkatan kapal melalui media sosial. Ini berkaitan dengan Smart ASN. Smart ASN yang memiliki kemampuan literasi digital, yaitu gesit dan responsif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Dengan kurang optimalnya pemanfaatan media sosial mencerminkan kurang smart ASN yang mengakibatkan lambatnya pemanfaatan perkembangan teknologi. Selanjutnya, analisis isu. Saya menggunakan tapisan AKPK, yaitu aktual, kekalayakan, problematik, kelayakan. Yang pertama, isu kedisiplinan pegawai terhadap jam kerja mempunyai poin aktual 4, kekalayakan 4, problematik 4, kelayakan 4, jadi total nilainya 16. Isu yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi keahlian sesuai jabatan. Poin aktualnya 5, kekalayakan 4, problematik 5, kelayakan 4, jadi total nilainya 18. Isu yang ketiga, pemanfaatan media sosial yang kurang update untuk informasi kedatangan dan pemberangkatan kapal mempunyai poin aktual 4, kekalayakan 4, problematik 3, kelayakan 4, jadi total nilai 15. Dan diperoleh isu utama yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi keahlian sesuai jabatan. Selanjutnya, penyebab isu. Saya menggunakan teknik fishbone yang memiliki 4 sisi. Yang pertama, masih adanya pekerja yang belum mengikuti sertifikasi. Kedua, terkendalanya jaringan untuk mengakses internet. Ketiga, material, kekurangan pekerja dalam setiap satuan pelayanan. Keempat, metode, kegiatan mutasi pekerja yang tidak memiliki pengganti sesuai tugas dan fungsi. Dan akhirnya muncul isu yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi keahlian sesuai jabatan. Dan yang terakhir yaitu gagasan kreatif. Berdasarkan isu yang telah ditetapkan, maka gagasan kreatif yang akan diterapkan untuk menyelesaikan isu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi keahlian sesuai jabatan adalah sebagai berikut. Pertama, jika terjadi mutasi pekerja, seharusnya memiliki kualifikasi yang sama sehingga tidak merugikan instansi yang dituju atau ditinggalkan. Kedua, melakukan pengikutsertaan pekerja terhadap diklat sesuai jabatan yang diemban sehingga pekerja menguasai pekerjaan tersebut. Ketiga, mengajukan penambahan pekerja kepada pimpinan supaya lebih efektif dalam bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.